Baik, izin kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah dapat senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita untuk dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita sama-sama mengkaji dan berusaha memahami ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan kelak mudahkan langkah kita untuk berjalan menuju ke surganya. Allahumma amin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya, dan barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya kelak menuju ke surga. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini akan kita kaji, akan kita bahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Radhima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, wa radhima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah, wa radhima anfu rajulin dakhala 'alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh celaka dan merugi seorang hamba yang disebutkan namaku di hadapannya, kemudian ia enggan bersolawat kepadaku. Dan sungguh celaka serta merugi seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sampai berusia lanjut, namun ternyata tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Dan sungguh celaka serta merugi seorang hamba
yang mendapatkan dirinya berjumpa dengan bulan Ramadan, namun hingga berakhirnya Ramadan dia keluar dalam keadaan belum terampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menjelaskan kepada kita tipologi manusia-manusia yang celaka, tipologi manusia-manusia yang merugi, yang sekaligus juga memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa Islam, agama kita yang mulia ini, di samping menjelaskan hal-hal yang baik, juga menjelaskan kepada kita jalan-jalan keburukan, agar kemudian kita dapat mengantisipasinya dan dapat menjauhi serta menghindarinya. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribuka minal jannah wa yuba'iduka minan nar illa qad buddina lakum." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah tersisa satu jalan yang dapat mendekatkan kalian kepada surga atau yang dapat menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sungguh semuanya telah dijelaskan, disampaikan kepada kalian. Sehingga terdapat satu ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi, faman lam ya'rifil haqqa minasyarri falam ya'rifil syarra minal haqqi yaqa'u fihi. Ada satu ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan, aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan yang buruk itu, tetapi dalam rangka untuk menjaga diriku dari keburukan-keburukan itu. Karena barang siapa yang tidak mengetahui jalan-jalan keburukan dari kebaikan, maka dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa ia menyadarinya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, yang pertama disebutkan dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tipologi manusia yang celaka dan merugi ialah mereka yang enggan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama beliau. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara petunjuk syariat dan merupakan amalan yang memiliki keutamaan yang sangat afdal, sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ialah melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perintah salawat ini, para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan di dalam Al-Qur'an dalam sebuah redaksi yang sangat unik, berbeda dengan redaksi perintah amalan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersolawat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ucapkanlah solawat ya kepada Nabi dan salam kepadanya dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah,
Kalau kita perhatikan susunan ayat perintah bersolawat ini itu agak berbeda dengan susunan perintah ibadah yang lainnya. Kalau Allah perintahkan hamba-hambanya untuk sholat, Allah langsung perintahkan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kalau perintah berzakat, Allah pun langsung perintahkan hamba-hambanya untuk berzakat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Dalam hal perintah berpuasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang mendapati dirinya berjumpa dengan Ramadan, maka berpuasalah di dalam bulan Ramadan tersebut. Tetapi khusus untuk sholawat itu berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala pertama-tama kabarkan pada kita bahwasanya Allah sendiri dan para malaikatnya itu bersolawat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk juga bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba kita sama-sama merenungkan, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ketika Allah perintahkan hamba-hambanya untuk sholat, Allah sendiri tidak ikut sholat, ya atau tidak? Ya. Ketika Allah perintahkan hamba-hambanya untuk membayar zakat, Allah tidak ikut membayar zakat. Ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berpuasa, Allah sendiri tidak ikut serta berpuasa. Tapi khusus sholawat Allah sampaikan dulu bahwasanya Allah sendiri juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar kedudukannya, yang hendaknya kita pun dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya ketika disebutkan nama Nabi Muhammad di hadapan kita, maka kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan ya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah memberikan peringatan agak keras bagi mereka yang enggan bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah, kata Rasulullah, orang yang disebutkan namaku di hadapannya kemudian ia enggan bersolawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, salawat itu merupakan bukti cinta kita kepada beliau. Salawat adalah juga merupakan bukti kedekatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangatlah jauh dari petunjuk yang benar dan kosong daripada rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam apabila kemudian seorang hamba bersolawat saja itu enggan, mengucapkan sholawat saja tidak mau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, menyampaikan pahala
dan keutamaan daripada bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang bersolawat untukku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dijelaskan oleh seorang tabi'in bernama Abu Aliyah rahimahullah, maknanya Allah bersolawat kepada kita, maknanya Allah bersolawat kepada hambanya ialah sana'ullah fi mala'il a'la, pujian dan sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala pada seorang hamba di hadapan malaikat-malaikatnya, di hadapan hamba-hamba yang mulia. Sehingga ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat pada kita 10 kali. Maknanya ialah Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji-muji kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan membangga-banggakan nama kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Tentunya ini merupakan satu kedudukan dan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, berkenaan dengan sholawat ini ada pula syubhat yang kita harus waspadai, dan jangan sampai kemudian kita larut atau kita terpengaruh dengan syubhat tersebut yang kadang dihembuskan oleh orang-orang non-muslim untuk kemudian menggoncangkan akidah kaum muslimin. Ya, mereka mengatakan nabinya orang Islam itu masih belum selamat, ya, karena masih membutuhkan sholawat. Buktinya mereka senantiasa mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah curahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad, ya, curahkanlah sholawatmu kepada Nabi Muhammad, ya, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu masih belum selamat. Nah, kalau mau selamat ikutilah ini, ya, sambil menyebutkan tanda salib. Naudzubillah. Ya. Nah, kita ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, harus dapat mengantisipasinya dengan baik. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah yang pertama, saya ini bersolawat bukan karena Nabi saya belum selamat, tapi karena memang Allah perintahkan kepada saya untuk bersolawat. Jadi nggak ada hubungannya dengan selamat atau nggak selamatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bersolawat ini semata-mata memang Allah perintahkan dalam ayat tadi, surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Kemudian jawaban yang kedua, Nabi Muhammad itu SAW sudah dipastikan selamat dunia akhirat, selamat dari dosa, dan kemudian beliau mendapatkan derajat yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita bersolawat itu, ya, agar kita mendapatkan pahala-pahala atas perintah yang Allah sampaikan kepada kita. Ibaratnya Bapak Ibu, Nabi itu seperti gelas yang sudah penuh, sudah selamat tuh. Kita isi lagi, bagaimana akan meluber. Nah, inilah luberan yang kembali kepada diri kita sebagai pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, sehingga kita itu bersolawat, ya, akan mendapatkan kembali keutamaannya kepada kita.
Kemudian yang ketiga, kita perlu pahami juga bahwa kita bersolawat ini dalam rangka untuk mendekatkan hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita senantiasa merasa dekat kepada beliau. Orang yang beriman pasti akan senantiasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita melihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana beliau nanti akan menyambut umatnya di telaganya, di haudnya pada hari kiamat. Alangkah bahagianya kita datang ke sana selepas di padang mahsyar, kita kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan kita kemudian minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan bejananya dari tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ditekankan itu sholawat kita perbanyak ya pada hari Jumat. Jadi di antara amalan hari Jumat ya, di samping sholat Jumat, bersih-bersih diri, membaca surat Al-Kahfi, ada juga petunjuk agar kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fakhiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah oleh kalian sholawat untukku pada hari itu. Sesungguhnya sholawat kalian akan sampai kepadaku. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'adu salatuna 'alaika wa qad aramta? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin salawat kami akan sampai kepada Anda ketika Anda sudah meninggal dunia, sudah dimakan oleh tanah di dalam kubur? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lafaz salawat yang paling afdal yang langsung diajarkan Rasulullah SAW ialah salawat yang biasa kita baca dalam doa tasyahud. Itulah salawat yang paling afdal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, ditambah lagi tidak mengapa, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah sholawat yang paling afdal untuk dapat kita baca, sholawat yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, sholawat Ibrahimiyah. Nah, seperti itu. Baik, kemudian kita berlanjut pada penggalan hadis yang berikutnya, yang Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang celaka dan merugi. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan, radhiba an farajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Sungguh celaka dan merugi seorang hamba
yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya hingga berusia lanjut tetapi tidak dapat membuat dirinya masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Yang kedua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang orang yang celaka dan merugi ialah mereka yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya, khususnya ketika mereka sudah berusia lanjut. Ya. Maka perintah untuk dapat berbakti pada orang tua ini memang sangat agung dalam agama kita yang mulia ini. Dan sekaligus pada saat yang sama peringatan dari durhaka pada orang tua juga merupakan peringatan yang sangat keras dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala sampai menempatkan perintah berbakti pada orang tua satu tingkat di bawah perintah beribadah kepadanya, perintah tauhid yang merupakan perintah yang paling agung ya dalam agama kita. Seakan-akan ya Allah itu menyampaikan kepada kita, setelah kalian beribadah padaku, ya, berbuat baiklah kalian pada manusia. Dan manusia pertama yang kalian sangat harus dapat berbuat baik pada mereka ialah kepada kedua orang tua kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian apabila keduanya atau salah satunya telah berusia lanjut. Semakin tua usianya, maka janganlah kalian mengatakan perkataan pembangkangan yang paling rendah, kata-kata kata-kata dan semisalnya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Yang mohon maaf, memang ketika orang tua kita itu semakin berusia lanjut, tentunya semakin membutuhkan banyak perhatian dan perawatan. Ya. Dan kita harus jujur, kata para ulama itu ya, seorang anak gak pernah mungkin bisa membalas jasa kedua orang tua. Satu perkata ulama menyebutkan begini dalam itu, dirimu itu gak mungkin bisa membalas jasa orang tuamu meskipun kamu sudah merawatnya. Mengapa? Kata sebagian ulama, dulu orang tuamu merawatmu itu ketika masih kecil dengan apa? Perasaan bahagia, perasaan senang, dan penuh dengan doa dan harapan, semoga anak saya menjadi anak yang apa? Bermanfaat, anak yang berguna, anak yang barokah, anak yang soleh. Tapi ketika dirimu merawat kedua orang tuamu, di saat mereka sudah tua, akan terbersit suatu saat perasaan, kapan matinya orang tua saya. Allah. Ya bapak ibu. Sudah merawat orang tua kita, setan datang ini sudah. Orang tua saya kok nggak mati-mati, seperti itu. Tapi kalau orang tua kita itu merawat kita, nggak ada perasaan kayak gitu. Ya,
Perasaannya apa? Bahagia, penuh harapan, penuh doa. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh-solehan, anak yang bermanfaat. Tapi ketika kita merawat kedua orang tua kita, akan terbersih satu perasaan, kapan matinya orang tua saya? La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Dan pada saat yang sama terdapat peringatan keras disampaikan Rasulullah SAW akan bahayanya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dosa durhaka pada kedua orang tua ini, Bapak Ibu rahimahullah, merupakan satu dosa yang Allah akan segerakan azabnya di dunia, di samping menyimpan simpanan azab di akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, babani mu'ajjilani 'uqubatuhuma al-baghyu wal-'uquq. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya ada dua pintu dosa yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukumannya dan azabnya di dunia, di samping menyimpan simpanan azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, dosa kezaliman, dosa suka berbuat aniaya kepada orang lain, merampas hak-haknya orang lain. Maka itu ada perhitungannya, pasti ada balasannya, cepat atau lambat. Ya. Yang kedua al-uquq, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Sampai-sampai kata para ulama, kalau sekarang Anda dapat membahagiakan kedua orang tua Anda, mudah-mudahan nanti Anda juga mendapatkan anak-anak yang berbakti kepada diri Anda. Tapi kalau sekarang Anda durhaka pada kedua orang tua Anda, suka membuat susah kedua orang tua Anda, maka bersiap-siaplah nanti dibuat susah oleh anak-anak Anda sendiri nantinya. Ya. Maka sangat penting bagi kita, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, untuk dapat senantiasa menjalankan bakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, masih ada, maka di sana ada dua pintu surga yang Allah bentangkan di hadapan kita. Sebelum semuanya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kematian mereka. Dan kalau kita telah kemudian, ini luar biasa Bapak Ibu ya, saya mendapatkan faedah yang besar dari seorang syekh di Twitternya, saya lupa namanya siapa itu. Beliau menyampaikan ciri anak yang soleh itu apa? Cirinya adalah mendoakan kedua orang tuanya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang amalan yang memiliki ganjaran jariyah yang tak terputus. Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam, manusia, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Artinya apa? Sudah berhenti dia amalnya, gak bisa lagi dia menambah pundi-pundi pahalanya. Illa min thalathin. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan pada kita kesempatan tetap mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama dari sedekah jariyah yang kita lakukan semasa hidup kita. Yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang kita ajarkan kepada manusia yang bermanfaat dan mereka mengamalkannya. Dan yang ketiga, apa kata Nabi? Aw waladin salihin yad'ulah. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh bagaimana?
mendoakan orang tuanya. Jadi anak yang soleh itu Bapak Ibu adalah anak yang dapat mendoakan orang tuanya. Gak perlu dia, ya mohon maaf katakanlah, punya prestasi yang tinggi, ya. Gak perlu juga dia mungkin sekolah di sekolah yang terkenal. Tapi apa yang paling pokok, anak itu bisa mendoakan orang tuanya. Inilah karakter anak yang soleh yang jangan sampai kita lalaikan. Maka mari kita dapat ajarkan anak-anak kita agar mereka pun dapat mendoakan kedua orang tuanya. Baik. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah yaitu raghiman furajulin adraka dakhala alaihi ramadan thumma sanafa qabla an yughfar lahu. Sungguh celaka dan merugi seorang hamba yang mendapatkan dirinya masuk berjumpa dengan bulan Ramadan, namun sampai akhir Ramadan dia keluar dalam keadaan belum terampuni dosa-dosanya. Ya, sekarang momentum yang dekat dengan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ya, 3 pekan lagi sudah masuk Ramadan kurang lebih. Ya. Nah, maka kita harus dapat benar-benar memperhatikan peringatan Rasulullah SAW ini. Di antara target terbesar Ramadan, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang kita harus dapat raih adalah bagaimana kita dapat meraih ampunannya Allah, maghfirahnya Allah dalam bulan Ramadan tersebut. Jangan sampai kita keluar Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita masih belum diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa diri kita telah menyia-nyiakan Ramadan, bahwa kita telah benar-benar tidak peduli akan datangnya bulan yang mulia dan penuh barokah. Oleh karenanya kalau kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW itu ganjaran ampunan senantiasa Nabi sampaikan kepada kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan berlandaskan pada keimanan dan berpengharapan ganjarannya hanya kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ya, ketika 10 hari terakhir Ramadan ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Yang kita baca itu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah hamba. Bayangkan Bapak Ibu, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, yang diminta satu saja. Minta apa? Minta maafnya Allah, minta ampunan dari Allah. Maka jangan sampai kemudian kita ya melewati Ramadan dengan hal yang sia-sia. Akhirnya kita gagal mendapatkan ampunannya Allah. Nah, secara ringkas, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada 2 hal saja yang dapat kita lakukan untuk dapat meraih ampunannya Allah. Yang pertama ialah taubat dan istighfar. Banyak bertaubat dan beristighfar. Ya, kita ini punya banyak dosa. Bukan banyak lagi, tapi banyak sekali dosa-dosa kita. Ramadan momentum untuk dapat kita bertaubat, kembali ke jalan yang benar.
Dan ingat, Allah itu cinta pada seorang hamba yang mengakui kesalahannya dan lalu meminta ampun kepadanya, daripada seorang hamba yang dia berkelit dari semua kesalahannya dan seakan-akan berusaha mencari pembenaran atas kesalahan yang dilakukannya. Bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan ya Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Berbahagialah seorang hamba yang mendapatkan dalam catatan amal perbuatannya istighfar yang banyak. Ini yang pertama yang kita perlu lakukan untuk meraih ampunannya Allah. Banyak beristighfar dan bertaubat. Yang kedua ialah banyak melakukan ketaatan dan amal soleh. Ya, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita selama Ramadan. Ditingkatkan zikirnya, ditingkatkan tilawah Qur'annya, ditingkatkan sedekahnya, i'tikafnya, salat malamnya, salat sunnahnya dan lain sebagainya. Karena ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketaatan-ketaatan kita di samping punya fungsi untuk dapat menambah catatan pahala kita, juga punya fungsi untuk apa? Menghapuskan ya segala catatan kesalahan yang kita lakukan. Dalam surat Hud ayat yang ke-114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu al-hasanat akan menghapuskan keburukan-keburukan yang sebelumnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Iringilah keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang sebelumnya. Jadi mari kita dapat mempersiapkan diri mulai bulan Sya'ban ini untuk dapat memasang target-target amalan kita yang mari dapat kita sama-sama realisasikan dalam bulan Ramadan nanti. Memberikan buka puasa, i'tikaf, tilawah Qur'annya ditambah 1 hari 1 juz ya. Kemudian juga sedekahnya, salat malamnya. Mumpung kita mudah-mudahan diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena tahun depan kita nggak tahu Bapak Ibu, apakah usia kita sampai Ramadan lagi atau tidak. Ya, demikian sementara yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan pada kita tentang 3 kriteria atau 3 tipologi manusia yang celaka dan merugi. Yang pertama ialah mereka yang enggan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya hingga berusia lanjut. Dan yang ketiga, mereka yang menyia-nyiakan waktu Ramadannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan kekuatan untuk dapat menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan dalam ketaatan kepadanya sampai kita wafat meninggal dunia dalam keadaan bertauhid dan husnul khotimah. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza
Kami cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar?